Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5 tentang pendahuluan surat Galatia, tulisan Paulus kepada jemaat Galatia. Saudara perhatikan kata ini ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, kalau saudara baca terjemahan baru pasti beda dikit, karena saya baca terjemahan baru 2 ya. Saya cari-cari terjemahan baru biasa, sudah nggak dijual di toko buku. Yang ada tinggal ini, terjemahan baru 2 ya. Oke, Galatia, saudara lihat ada yang saya tekan tadi dalam pembacaannya, itu kepada jemaat-jemaat di Galatia. Artinya bukan hanya kepada satu jemaat, tetapi kepada jemaat-jemaat di Galatia. Karena Galatia itu provinsi. Mungkin kalau sekarang, kalau saudara mau ada uang jalan-jalan ya, itu Turki, yang sekarang Turki. Turki itu sebenarnya itu suku saya, turunan kita dalam bahasa kami. Turunan itu bahasa Sangir, kalau Turki itu turunan kita, turunan kami. Itu tanya Pak Niko. Ya kan? Dia mengerti sekali itu Turki, Sorong Pasar. Mis itu Sorong Pasar, bahasa daerah saya itu geser pasar itu. Digeser. Bisa itu orang Sangir itu. Kuat kok mereka. Nah, saya punya darah sedikit itu. Cuma kalau ngomong bahasa saya nggak terlalu tahu. Saya mendingan bahasa Yunani sama Ibrani. Itu sombong namanya. Nah, balik lagi ke Galatia aja supaya nggak terlalu sombong. Karena biasanya kalau sudah gugup begini segala macam keluar dari kepala. Sekarang Galatia 1 ayat 1 sampai 5, dari Paulus seorang rasul. Itu yang dia bilang, saya adalah seorang rasul. Kenapa ya dia mesti bilang seorang rasul? Saya pernah bilang berkali-kali di sini, di PA atau di mana, saya selalu bilang, kenapa Paulus menulis surat? Karena biasanya dia adalah, kalau tidak semua, saya pakai kata biasanya karena Roma tidak didirikan oleh dia, jemaat itu, dia adalah pendiri gereja, pendiri jemaat, oke? Lalu dia adalah pengoreksi. Jadi kalau kehidupan jemaat salah, dia koreksi. Itu Paulus. Dan dia adalah orang yang selalu membela Injil. Ketika dia bilang dari Paulus rasul, maka berarti di tempat di mana dia menulis surat itu, atau kepada jemaat yang dia tulisi surat itu, di situ ada masalah. Dia harus katakan pada mereka, padahal dia, tadi saya bilang, yang mendirikan gereja, jemaat, dia yang mengoreksi kehidupan jemaat kalau salah, dan dia yang membela Injil. Kalau ajaran sudah menyimpang, Paulus akan tulis surat dan bilang, kamu salah. Kalau di Galatia katanya yang digunakan sedikit kasar, dia bilang, kamu orang Galatia yang bodoh. Kenapa dia bilang tadi dari rasul? Bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia. Saya jadi rasul bukan karena seorang manusia. Kenapa? Karena di jemaat Galatia sedang ada masalah. Bukan jemaat di Galatia, jemaat-jemaat di Galatia sedang ada masalah. Masalah yang pertama adalah mereka mengabaikan Paulus sebagai rasul. Itu sebabnya dia bilang kepada jemaat di sana, saya rasul Tuhan. Saya dipilih Tuhan menjadi rasul karena Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dari antara orang mati. Saya rasul. Dan ada orang bersama-sama dengan saya, itu ayat yang kedua, dari semua saudara yang ada bersama saya. Mereka tahu saya rasul.
Kamu mesti ingat orang Galatia, saya rasul. Yang kedua masalah dalam Galatia yaitu ada pengajaran yang salah. Makanya tadi di pasal 5 yang dibaca dibilang, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran karena hukum Taurat. Kenapa dia bilang seperti itu? Galatia ini provinsi kalau sekarang. Ya saya bilang Kalimantan lah. Kalimantan Timur lah. Di Galatia ini ada jemaat-jemaat. Anehnya adalah jemaat-jemaat itu punya masalah yang sama. Bayangkan kalau gereja-gereja di satu kota Balikpapan masalahnya sama, kesalahannya sama, kan aneh ya. Lalu satu kabupaten provinsi kesalahannya sama, berarti parah sekali ini gereja. Minggu lalu atau bulan lalu saya menjelaskan tentang Korintus. Tidak ada gereja yang memberi nama jemaat Korintus, jarang. Tesalonika ada, Efesus, Filipi ada, tapi Korintus jarang. Sebenarnya yang satu ini juga bermasalah, Galatia. Bayangkan satu provinsi, masalah jemaat itu sama, yaitu mereka mengabaikan Paulus, dan yang kedua mereka tidak lagi taat pada Injil. Bahkan kalau saudara baca di ayat 6 dan seterusnya, di pasal 1, saudara akan lihat Paulus bilang gini, kalau ada orang yang datang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang saya beritakan, terkutuklah dia. Itu nanti akan saya bahas minggu depan. Jadi walaupun Sela sudah tidak ulang tahun minggu depan, ibu bapak datang lagi, karena saya mau bahas itu. Nanti kita ganti siapa yang ulang tahun minggu depan. Minggu lalu ibu Leris, ini Sela, nggak tahu siapa kita bikin ulang tahun, karena saya mau bahas pasal ayat 6 dan seterusnya itu. Nah, dibilang gini, kamu mengajar, kamu menerima ajaran yang salah. Kenapa menerima ajaran yang salah? Ada orang-orang yang bilang percaya pada Yesus, tapi Paulus bilang mereka itu adalah saudara-saudara palsu. Itu di Galatia. Bagaimana saudara-saudara palsu itu? Mereka ada di dalam persekutuan. Saudara tahu kan, ini Yerusalem, lalu Galatia mesti ke atas sana kan? Harus ke sana mereka. Kalau mereka naik kapal, Paulus naik kapal, dia lewat Korintus dan seterusnya, atau dia jalan kaki ke atas sana. Ya, dia jalan kaki. Ada orang-orang dari Yerusalem yang datang ke Galatia dan bilang kepada orang Galatia, orang Galatia. Jadi ada orang Yahudi dan bukan Yahudi, orang-orang Israel, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang tinggal di situ di Galatia itu, dan mereka didatangi oleh orang-orang dari Yerusalem, dari Israel, dari Yahudi datang ke situ. Lalu mereka tanya, kamu orang percaya pada Yahweh, percaya pada Allah. Maaf, itu kata itu nggak boleh disebut sebenarnya. Adonai, kepada Tuhan kamu percaya. Kamu tahu nggak Tuhan itu dari mana? Yang kamu kenal Tuhan itu milik siapa? Tuhan itu milik kami Yahudi. Cuman kami yang punya Tuhan, cuman kami yang punya firman Tuhan. Mana firman Tuhan kamu? Orang Galatia nggak punya. Paulus belum tulis surat kan kepada jemaat di Galatia. Mereka tidak punya. Yang ada adalah Taurat. Lalu mereka bawa itu Taurat dan mereka ajarkan. Ini yang kamu harus lakukan. Paulus itu bukan 12 rasul. Dia di luar 12 rasul. Paulus itu sendiri dia. Dia bukan rasul. Apalagi dia mengajarkan berbeda dengan yang kami punya nih. Taurat. Kamu harus disunat. Orang Galatia yang percaya karena yang datang kan dari Yerusalem. Ya kan? Datang Yerusalem. Jadi mereka, oh begitu ya. Jadi Paulus, wah itu salah itu Paulus. Kamu harus disunat, harus lakukan Taurat. Kenapa? Yang punya firman Tuhan tuh Yahudi. Kamu harus seperti itu. Dan mereka bilang iya. Dan Paulus dengar itu dengan saudara-saudara yang lain, sehingga dia menulis surat ini. Dia bilang pada mereka, saya rasul Tuhan. Kenapa dia mesti begitu? Kamu anak-anak saya. Kalau kamu salah menjelaskan firman Tuhan, atau kamu menerapkan salah firman Tuhan, saya bertanggung jawab atas hidup kamu. Gitu Paulus. Nah, semua peduli pada jemaat di Galatia, jemaat-jemaat. Jadi kalau ada jemaat di sini ada apa? Gereja ini, ada gereja sana, semua sama. Semua mengabaikan Paulus dan menerapkan firman Tuhan yang salah. Bahaya sekali loh menerapkan firman Tuhan yang salah. Ya kan? Bahaya sekali. Saudara pernah tahu ada di Bandung itu dulu
Bukan cuma di Bandung, di mana-mana. Mereka jual semua itu, orang-orang yang punya uang jual semua, mereka kumpul di Bandung sana. Kenapa? Mau tunggu Tuhan sudah mau datang di Bandung. Gak datang tuh Tuhan, pulang lagi jadi miskin semua. Ya kan? Bahaya sekali ajaran yang salah. Tiba-tiba sudah datang di sini saudara bawa domba. Kenapa? Mau persembahkan pada Tuhan. Bahaya kan? Bahaya sekali ajaran yang salah kan? Dan sayang sekali kalau gereja-gereja mengabaikan ini. Sayang sekali apalagi kalau kita di sini. Apalagi kalau saya mengajarkan yang salah. Bahaya sekali. Saya bilang kepada teman-teman yang kuliah di sekolah teologi, kamu ke sekolah teologi, kamu tahu nggak masalahnya apa? Beratnya di mana? Kalau kamu ke sekolah kedokteran, tadi periksa Pak Agung, salah periksa. Kanker masih ada lalu bilang sudah tidak ada. Dokternya itu bahagia sekali tuh keluarga. Puji Tuhan nggak ada, padahal masih ada. Iya kan? Bahaya sekali kalau kamu sekolah kedokteran nilai kamu cuma 90 atau cuma A biasa. Amin gitu, min gitu. Cuma 95, bahaya. Karena orang bisa mati kalau kamu salah diagnosa kan? Tapi kalau kamu sekolah teologi lebih parah. Jangan coba-coba ada nilai B. Makanya saya A semua, A begitu. Pak Soni nilai Pak Soni A, gitu. Harus A. Kenapa? Bahaya kalau kamu salah ajar. Orang tidak cuma salah jalan hidupnya, tapi masuk neraka. Ini ada guru-guru di sini, ada miss di sini. Saya bilang ke mereka di Kiks, kalian bahaya sekali di sini. Kalau ngajar 1 tambah 1 2, anak-anak langsung bilang, oh. Nggak bisa bantah kan? Siapa yang mau bantah 1 tambah 1 2? Kalau saya tanya ke saudara, ini kan biru kan? Merah kan? Saudara bilang apa? Miring tuh pendeta itu. Putih kan? Saudara tahu dari mana putih coba? Kenapa ini putih coba? Kenapa? Udah tahu ini merah? Merah apa biru? Kenapa tahu dari mana putih? Oh enggak, dia bilang putih, saya iya aja. Sama itu, bahaya sekali kalau teologi kan? Bahaya kan? Paulus bilang di sini, Paulus bilang, saya rasul Yesus Kristus. Kamu jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, kamu merubah Injil atau Injil sedang diserang, kebenaran sedang diserang di Galatia. Mereka tidak lagi bicara tentang Yesus saja juru selamat, tetapi mereka tambahkan dengan itu yang Injil lain. Tapi minggu depan saya akan bicara itu, yang ayat 6. Makanya datang lagi, bukan Sela yang ulang tahun, Selin. Gitu dia. Ini lagi diserang. Lalu Paulus menulis surat. Paulus belum jelaskan, nanti di Fatsal 2 atau di ayat 6 dan seterusnya sampai Fatsal terakhir di Galatia, baru Paulus jelaskan apa masalah-masalah itu. Hari ini kita belum bicara itu. Hari ini mau bikin hati senang dulu, kan lagi ulang tahun ya. Masa mau khotbah yang berat tentang doktrin? Enggak, yang praktis aja. Begini. Saudara lihat begini apa yang Paulus bilang. Ayat yang ketiga, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera. Saudara pasti tahu kan anugerah ya? Anugerah kan? Kamu kan orang anugerah, itu saya selalu bilang gitu. Oh Bapak orang anugerah kan? Padahal maksudnya orang gereja Alkitab anugerah kan? Padahal anugerah kan mesti semua kan? Anugerah dari Allah. Saudara kan ngerti ya anugerah ya? Anugerah itu bukan hadiah loh. Kalau Sela nanti dapat hadiah, ulang tahun ada hadiah, ya kan? Dapat hadiah. Tapi anugerah bukan. Anugerah orang yang ludahi Tuhan, yang ludahi saudara, saudara kasih uang. Tapi itu belum anugerah itu. Jadi orang ludahi saudara, dia tonjok saudara, dia tendang lalu injak-injak saudara, dan saudara bangun tuh, nih uang. Itu pun belum anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang tidak pantas diterima oleh orang yang tidak pantas juga. Orang yang berdosa, yang hina Tuhan, ya dosa itu kan kita kalau apa dosa? Membunuh. Dia kalau membunuh berdosa sekali dia. Membunuh, kan gitu ya. Dosa sekali dia. Mencuri, itu dosa begini saudara.
Tuhan Yesus datang, atau ada Tuhan yang bilang begini, Sony saya Tuhan. Saya bilang begini, emang siapa lu? Saya ludahin dan gua balik belakang. Tuhan di sini, saya berjalan ke arah sana. Menuju mana kalau Tuhan di sini? Menuju ke kebinasaan kan? Kalau kita menghadap Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ketika saya menghina Tuhan, ke sana saya menghadap kebinasaan. Orang yang menghina Tuhan di dalam Ibrani bilang seperti menginjak anak Allah, kepala anak Allah. Jangan kira dosa itu biasa-biasa saja. Jangan kira dosa itu cuman, oh kalau saya ngomong jelek ke orang, oh kalau dosa itu kalau saya tidak datang gereja. Kadang-kadang datang gereja juga nggak dosa, ya kan? Kalau saudara lagi ada kerja hari Minggu, bagaimana? Ya kan? Atau lagi ada acara tinju sepak bola di TV. Kalau saudara datang gereja kan, adakah yang seperti itu? Dosa itu adalah ketika orang menghina Tuhan, menginjak-injak Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, dia bilang, emang kenapa harus A? Emang kamu siapa? Emang siapa? Itu Tuhan. Itu menghadap Tuhan dan mengatakan itu pada Tuhan. Tetapi bukan cuma itu, dosa itu kotor sekali, saudara. Makanya di Yesaya 64 ayat 6 itu bilang, pekerjaan baik kami seperti kain kotor. Kalau kain kotor itu masih ada guna, saudara. Paling kurang jadi lap kan, atau jadi alas kaki kan kalau becek kan, atau kalau kotor taruh di sana. Kain kotor ada guna kan, tapi kain kotor yang dimaksud dalam Alkitab bukan itu. Nggak enak mengomong ini, saya minta maaf, saya mesti bilang ya. Kain kotor yang dimaksud di dalam Alkitab sehingga tidak ada gunanya lagi, itu apa itu kalau anak remaja mau jadi dewasa, ada pembalut itu ya yang jual-jual itu. Nah itu bekas dipakai itu, mau dibikin apa itu? Minta maaf, itu kata itu begitu, itu dosa, itu perbuatan baik. Nah dosa sekotor itu lalu kita lempar ke Tuhan. Bisa? Nggak usah lempar ke Tuhan, pegang aja. Ibu-ibu atau anak gadis itu kan nggak mungkin dia pegang-pegang, lalu dia bawa-bawa taruh di dompet simpan, kan nggak ada. Itu dosa. Tetapi Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, anugerah dari Tuhan ada padamu. Kamu tahu orang Galatia, kamu bukan orang Israel kan? Kamu tahu kan? Orang Israel juga sudah bilang, kamu bukan orang Israel kan? Dan karena kamu bukan orang Israel, kamu gak punya Tuhan kan? Tapi Tuhan mengasihimu sama dengan mengasihi orang Israel. Sama Tuhan mengasihimu. Itu namanya anugerah. Tapi sebenarnya anugerah gak cuma begitu artinya. Itu anugerah, kalau saya baca-baca ya di Alkitab, nggak ada di Alkitab bahasa Indonesia. Saya kebetulan di rumah ada Alkitab bahasa asli, bahasa Yunani itu. Mungkin kita juga tahu orang-orang ini kan orang-orang Yunani. Jadi biasa disebut sebagai karis, kan? Ya kan? Anugerah itu karis kan? Karis itu bukan hanya tentang hadiah atau pemberian cuma-cuma kepada yang tidak layak. Tapi karis itu sama dengan indah dan anggun. Indah dan anggun. Itu karis. Jadi bukan cuma pemberian dari Tuhan cuma-cuma, tetapi karis itu juga adalah sesuatu yang indah dan anggun. Jadi kalau kita terima sesuatu dari Tuhan, kita menerima sesuatu yang bukan hanya cuma-cuma, itu anugerah, tetapi sesuatu yang indah. Artinya kita mesti jaga kan. Ada bahasa itu, bahasa yang dipakai dalam Alkitab, damai sejahtera. Tadi saya bilang anugerah itu dan damai sejahtera itu yang Paulus bilang. Kamu tahu nggak orang Galatia? Ada ajaran yang salah datang padamu, tapi tolong ingat dulu. Yang pertama mesti kalian ingat adalah bahwa di kamu itu ada anugerah Tuhan. Sesuatu yang indah yang Tuhan berikan padamu. Tuhan yang paling indah sebenarnya. Jadi bukan ajaran orang yang paling penting, tapi tahulah apa yang Allah katakan. Allah memberi anugerah padamu dan memberi damai sejahtera bagimu. Itu yang harus diingat. Sebenarnya itu juga yang harus diingat oleh setiap orang percaya. Bukan soal ajaran yang hebat,
Walaupun bahaya kalau salah ajar, tapi ajaran yang pertama adalah Yesus adalah anugerah terindah bagi manusia. Allah memberikan damai sejahtera kepada orang yang punya anugerah dari Tuhan. Apa itu damai sejahtera? Tenang saja hidup, kan shalom. Shalom, apa itu saja? Enggak, saudara. Coba saudara datang waktu Pak Agung lagi di infus, di kemo itu. Saya juga baru lihat, oh begitu ya kemo ya. Di situ lalu kita datang, oh ini, shalom Pak Agung. Pak Agung bilang apa? Hah? Yang lagi di kemo itu bilang apa? Kalau kita bilang shalom, damai sejahtera bagimu, Tuhan berkati Pak Agung. Kalau saya lagi sakit, saudara bilang begitu, saya bilang, pi pulang, ya, jangan terlempar dengan sepatu. Lo pulang, kalau nggak dia yang lempar pakai sepatu. Kenapa? Orang lagi sakit, mau bilang damai sejahtera. Mana ada? Iya kan? Coba saudara, ada orang lagi sakit, lalu bilang, puji Tuhan, sakit? Puji Tuhan kamu lagi sakit lah. Itu kehendak Tuhan loh itu. Ada nggak begitu? Terima kasih Tuhan, karena saya hari ini sakit. Saya nggak lihat begitu. Paling kurang dia taruh di status. Ini status ini juga kadang kala, kasihan sekali. Saya baca tapi malu. Orang bodoh menyebar kebodohannya di status. Orang pintar menertawakan orang bodoh yang menyebarkan statusnya. Itu orang bilang, bukan saya. Cari ada banyak begitu. Kalau sakit, aduh, siksa sekali. Tapi damai sejahtera itu, damai sejahtera itu bukan hanya memberi damai pada waktu damai lagi ada. Damai sejahtera itu adalah jaminan Tuhan bahkan ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Itu damai sejahtera. Sehingga kalau kita bilang kepada anak Tuhan, dia lagi sakit lalu bilang shalom, damai sejahtera, dia bilang amin. Karena dia ngerti itu damai sejahtera. Ya kan? Sampai orang meninggal aja kita bilang turut berduka cita. Ya, kecuali satu orang oma di PSD salah ngomong. Orang meninggal bukan turut, dia bilang selamat berduka cita, Tuhan Yesus berkati. Saudara, shalom itu dia dalam pemeliharaan Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun tetap dipelihara Allah. Ini sudah 30 menit lebih khotbah saya. Jadi sudah mesti amin. Karena saya lihat makanan sudah disiapkan di luar sana. Tapi damai sejahtera itu walaupun gak ada makanan, kita tetap semangat dengar. Biar lihat begini aja. Kalau tanya ngerti, nanti aja kan Pak Sony akan kirim rekamannya. Ya toh? Begini saja, supaya ringkas. Pak, jemaat-jemaat di Galatia menghadapi masalah. Dan masalah itu yaitu mereka mengabaikan Paulus sebagai pendiri gereja. Yang kedua, mereka mendengar ajaran yang salah. Dan Paulus datang menegur mereka. Pertama yang Paulus katakan adalah, kamu punya anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Kamu bukan hanya punya anugerah yang indah dan anggun tadi, tapi kamu juga punya damai sejahtera dalam keadaan apapun. Ada damai sejahtera dari Tuhan dalam hidupmu. Sehingga kalau kamu lagi bingung tentang masalah, tentang doktrin, tentang hidup, Tuhan akan datang padamu dan menjelaskan mana yang benar. Kenapa? Karena dia bilang begini setelah itu. Ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Dunia jahat. Jadi kita diberi damai, atau bukan kita dulu, orang Galatia. Orang Galatia diberi anugerah dan damai sejahtera karena Tuhan mau menyelamatkan mereka dari dunia yang jahat. Kamu ada di dunia yang jahat ini, tapi Tuhan selalu lindungi kamu. Kamu ada di dunia yang berdosa ini. Setiap saat goyang sedikit saja kita akan terbawa dengan dosa orang. Atau jangan sampai kita yang jadi pencetus dosa. Kita berada di dunia yang jahat ini, tapi ada anugerah dan damai dari Tuhan. Ada anugerah dan damai dari Tuhan menyertai saudara. Itu kepada jemaat di Galatia. Untuk itulah kita harus memuliakan Tuhan. Harus memuliakan Tuhan
karena dia sudah. Jadi kata gini, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Maksudnya begini, Tuhan itu sudah menaklukkan, Yesus mengalahkan semua hal, semua masalah, sudah mengalahkan semua masalah. Bahkan yang satu lagi, dia sudah mengalahkan ketidakmampuan kamu melakukan Taurat. Karena kalau kamu disuruh melakukan Taurat, kamu tidak akan mampu. Seperti yang sudah saya selalu katakan, yang dapat melakukan Taurat cuma ada satu, yaitu Yesus. Cuma Tuhan Yesus, yang lain tidak bisa. Jadi ketika Yesus datang, dia mengalahkan itu. Dia yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, dia menaklukkan dan memenangkan dan berdiri membawa kemenangan. Kita menang. Nanti setelah itu baru Paulus bicara tentang hal-hal apa yang membuat jemaat di Korintus, hal-hal apa yang membuat jemaat-jemaat di Galatia memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Ada ajaran salah yang datang, ada sikap hidup yang salah, karena ajaran yang salah. Begitu ya kalau di ilmu ya, kognitif, afektif, dan motorik. Ya kita ya, ada miss ini di sini. Kalau salah ngomong ini nggak diundang lagi ini ke sana. Jadi ada di sini pengetahuan, lalu kalau punya pengetahuan akan menyentuh hati, dan kalau punya menyentuh hati maka dia akan melakukan yang diatur oleh pengetahuan yang benar itu. Motorik kan, psikomotor kan, motorik namanya, ya kan? Jadi kalau kita mengerti akan menyentuh hati dan berjalan. Di Galatia nggak punya itu. Mereka tahu mereka punya Yesus, tapi ketika ada ajaran datang mereka ikuti dengan itu. Itu yang paling bahaya di dalam gereja. Terlalu banyak ajaran yang berseliweran di sini. Terlalu banyak. Ada di tangan kita sekarang. Kita tinggal buka dan baca. Baca. Dan kita tidak tahu mana yang benar. Tetapi tolong ingat, ada anugerah Tuhan bagi kita yang menyelamatkan kita, melindungi kita dari dunia yang jahat ini, karena Tuhan sudah mengalahkan semuanya. Bahkan mengalahkan ketidakmampuan kita melakukan perbuatan baik. Sehingga dia bilang di Galatia 5 tadi, kamu lepas dari Kristus kalau kamu di bawah hukum Taurat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Semoga kita bisa sama-sama sekarang mengerti bahwa sangat berbahaya ketika memalingkan hidup dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan pernah takut, karena ada anugerah Tuhan bagi kita, ada damai sejahtera dari Tuhan bersama-sama dengan kita, karena dia sudah menyerahkan dirinya, mengalahkan maut dan mengalahkan ketidakmampuan manusia menjalankan Taurat. Tolong ingat, ada anugerah Tuhan dan ada damai sejahtera dari, bilang dalam hati, saya punya anugerah Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan karena Yesus mengalahkan segalanya. Saya harus berdiri. Saya tidak mau membelakangi Tuhan. Saya tidak mau membelakangi Tuhan. Saya mau menatap Tuhan terus menerus dan minta Tuhan, Tuhan ajar saya apa yang benar dalam hidup saya, karena saya tidak mampu berjalan sendiri. Berjalan bersama-sama dengan saya. Dan Tuhan selalu ada bersama saudara.